Well, dos gandos, kotos, yes you. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, para holder Bitcoin atau pionir proyek Pi Network. Semoga hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya, tentang update terbaru dari Pi-Core Team ya, daftar aplikasi mainnet di antarmuka ekosistem mainnet. Kemudian ada juga informasi yang satunya lagi tentang blunder nilai ganda atau dual value ya, agar sahabat-sahabat ini memiliki prinsip mengikuti project ini yang secara logika dan analisa, mengikuti informasi yang resmi saja ya dari Pi-Core Team atau tim inti Pi ya, agar tidak menjadi kebingungan di masyarakat kalangan luas, terutama untuk pionir itu sendiri ya, terutama lagi di Indonesia. Oke, yang barusan ini tadi ya, Pi-Core Team update terbarunya tentang daftar aplikasi mainnet di antarmuka ekosistem mainnet tidak mencakup semua aplikasi mainnet dan aplikasi Pi yang siap untuk mainnet, karena pilihannya terbatas berdasarkan kebijakan dan pedoman ekosistem Pi. Masih banyak lagi aplikasi Pi pihak ketiga yang tidak tercantum di sini. Beberapa aplikasi Pi pihak ketiga yang berfungsi sebagai direktori aplikasi mainnet Pi dapat menampilkan lebih banyak atau bahkan semua aplikasi mainnet, sehingga pelopor dapat merujuknya untuk mendapatkan tampilan aplikasi yang tersedia secara lebih luas. Lihatlah blog. Oke, coba kita ke Pi Browser ya, di ekosistem. Nah, di sini ada explore di ekosistem ya, masih banyak pihak ketiga yang tidak tercantum ya, yang tidak ke mainnet juga. Nah, di sini baru 5 ya sampai Pi-Core Team ya. Oke, teman-teman. Jadi ini memang prosesnya harus memenuhi persyaratan Core Team itu ya, tentang suatu aplikasi yang berada di ekosistem Pi ini ya, supaya bisa ke mainnet itu harus memenuhi syarat-syaratnya gitu. Nah, jadi mereka juga ini masih berjuang gitu loh ya. Oke, di sini kemudian teman-teman, nanti kemungkinan Pi Day itu kan ada akhir 28 Juni ya sahabatku ya. Itu nanti juga ada mungkin banyak lagi ekosistem yang akan masuk di sini ya, di ekosistem Pi Network ini, di Pi Browser. Tentunya semakin berkembangnya aplikasi pengembang-pengembang ini nanti akan seiring waktu meningkatkan nilai dari Bitcoin itu sendiri. Nah, kemudian tentang nilai Bitcoin itu ya sahabatku ya, nanti kita akan bahas tentang penyampaian dari postingan Pak Dimas Nawawi ya. Kita ini di sini ya silahkan teman-teman mengikuti acuan yang saya rasa yang benar saja dari Pi-Core Team saja. Untuk Mas Dimas Nawawi ini kan baru menyampaikan tentang data yang ada di GitHub ya, berpatokan dari white paper, oke, dari GitHub, kemudian dari Pi Browser. Itu penyampaian dari Pak Dimas. Tetapi nanti kita akan bedah tentang value dual ini ya, biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Di sini TXP price ya ada ya, TXP price ini juga masih tanda pentung, belum ke mainnet. Kita bisa cek teman-teman, sini masuk saja, tidak masalah. Anda bisa masuk kalau yang ingin mengeceknya ya. Ini ada kaitannya dengan nanti dual value. Jadi gini sahabatku ya, TXP price ini tinggal menunggu ke mainnet. Jadi ini adalah nilai resmi Pi ya, nilai yang ada di bursa juga itu sahabatku ya, real time price ya, USD nanti akan ada semua nanti mengikuti ya, mengikuti jika nilai Pi. Nah, katakan salah ya, Pi itu kan adalah project. Nanti kita ulas pelan-pelan tentang dual value itu ya, biar teman-teman nggak bingung pokoknya. Nah, nilai yang saat ini yang diakui oleh dunia ya, jelas di sini sama semua seluruh dunia ya, yang ada di bursa QYB itu ya, yang ada di OKX, Max, Pionex itu ya, itu yang diakui ya, ada 5 bursa itu. Nah, nantinya juga teman-teman ya, nantinya juga itu akan ada Binance, Kraken, Coinbase itu juga bursa utama besar dunia ya, itu juga akan mencantumkan ini seperti ini. Tapi kan itu masih ada kerahasiaan di belakang layar ini semua. Nah, tentang dual value ya, yang banyaknya masih blunder, teman-teman bingung ya, nanti kita bedah ini ya. Kalau saya pribadi seperti apa pendapat saya, ini adalah pendapat saya. Saya selalu mengacu kepada data juga, tetapi saya juga
mengecek sebuah proyek itu, pengembang itu seperti Pak Kosasi juga yang memang sudah berlisensi dengan PIOS, terhubung ke Pi Network, dan proyek-proyeknya banyak sekali yang memang tidak terkoneksi terintegrasi dengan Pi Network gitu ya. Jadi jangan salah kaprah kita menanggapinya. Oke. Nah, di sini nanti juga ada Pi Marketplace ya, Pi Ecosystem, Block Explore. Jadi tetap saat ini adalah nilai di bursa ya. Itu yang dijadikan patokan nilai Pi saat ini ya. Seandainya nanti Pi akan merubah menjadi Pi stablecoin. Nah, dulu kan sudah didatas pengujiannya, termasuk Binance, Kraken itu sudah melakukan pengujian tentang nilai stablecoin Pi. Tetapi kan ada Genius X ya yang menghambatnya. Sehingga saat Open Network pun itu nilai real resmi dari waktu pembukaan pertama ya untuk Pi Network berada di bursa itu. Nah, itu resmi Open Network sudah ya terhubung ke blockchain eksternal lainnya. Nah, oke, kita akan menginjak ke berikutnya tentang dual value itu ya sahabatku ya. Oke, kita ke postingan saudara Dimas Nawawi ya, kita terjemahkan bahasa Indonesia sahabatku tentang dual value ini ya. Ini penyampaiannya Pak Dimas. Berikut cara sistem kontak cerdas mendeteksi Pi Anda sebelum melakukan transaksi pembayaran di ekosistem utama jaringan Pi atau dApps. Saat Anda gambar 1 ya, saat Anda menekan tombol pembayaran, sistem akan menampilkan nilai Pi internal kontribusi dan eksternal non kontribusi. Sangat mungkin bahwa dalam fase jaringan terbuka global, core team akan memperbarui dompet Pi kita dengan dua tampilan saldo. Saldo kontribusi ditandai dengan rencana kemudahan Pi dan saldo non kontribusi. Oke, gambar kedua, apapun tombol yang Anda pilih, internal atau eksternal, sistem akan mengarahkan Anda ke API antarmuka programming aplikasi masing-masing. Gambar yang ketiga, Anda akan menekan tombol Pi internal, maka secara otomatis akan ditampilkan nilai 314.159 US dollar. Jika Anda menekan tombol Pi eksternal, maka harga Pi eksternal akan ditampilkan secara real time. Sumber pembayaran Anda, misalnya Pi dari OKX, akan ditampilkan pada layar ponsel Anda sebelum Anda menekan tombol bayar. Untuk Pi dari hasil kontribusi, tampilan di layar ponsel Anda adalah api.mainpi.com sebelum Anda menekan tombol bayar. Sederhananya ya, seperti Anda memilih barang dan menekan tombol opsi bayar penuh atau COD, bayar saat pengiriman ya di berbagai platform belanja daring di negara Anda. Tuan Louis Ridwan, Direktur Operasional Platform Indopinet Mart Indonesia, kami telah melakukan beberapa pengujian transaksi offline dan Pi SDK secara menakjubkan mampu mendeteksi dari mana Pi Anda berasal. Sekali lagi saya tegaskan, Pi di bursa adalah asli, legal dan resmi untuk bertransaksi. Pi di bursa tidak memenuhi atribut sebagai mata uang. Waduh, ini ya repotnya ya. Silakan beli Pi di bursa jika Anda mampu membelinya. Nilai ganda Pi terdengar aneh bagi para pioner biasa, tapi tidak mengejutkan bagi mereka yang memahami teknologi jaringan Pi di balik layar. Oke ya, kita akan membahas tentang yang dimaksudkan dual value ini. Nilai ganda ini adalah Pi Smart TX itu ya. Ini yang dimaksud gambar Pak Dimas tadi ya. Nah, ini ya. Oke, kita coba ke Pi Smart TX. Oke, ini adalah Pi Smart TX. Ini adalah project yang dibuat pengembang namanya Pak Kosasi ya. Nah, memang beliau banyak sumbangsinya juga ke Pi Supernode ya, Pi Stablecore yang akan merujuk ke arah Pi Stablecoin. Yang teman-teman maksud adalah GCP tadi. Ya, GCP itu saat ini masih diperjuangkan, yang artinya memang digarap di belakang layar ya, Pi stablecoin. Nah, tetapi untuk menjadi stablecoin ya, sebuah mata uang kripto itu harus melalui banyak sekali perubahan, termasuk perubahan protokol ya, ada voting suara dari komunitas, kemudian persetujuan pengembang, kemudian tentang regulasi hukum dan yang lainnya, termasuk Genius X itu ya, itu di Amerika. Nah, Pi Network ini lahirnya di Amerika sahabatku. Jadi harus mematuhi peraturan Amerika seperti Securities Exchange Commission ya, kemudian seperti halnya peraturan-peraturan tentang mata uang kripto yang memang saat ini didukung oleh Donald Trump. Tetapi ya, untuk menjadi stablecoin itu harus memiliki syarat ya, sudah pernah saya jelaskan, backup 1:1 ya, dengan US dollar dan aset liquid lainnya. Siapa saja ya yang ingin menjadi pengembang sebuah project ya, masuk di GitHub ya, bisa, siapa saja yang bisa memiliki keahlian programming ya. Tapi tidak semua proyek-proyek ini akan digunakan oleh sebuah proyek besarnya. Misalnya Pi Network ya, Pi Network
tetap melakukan adanya pengembangan proyek ya, bergabung dengan pengembang yang lain yang memiliki lisensi POS, P open source ya tentunya. Nah, Pak Kosasi ini membuat project. Nah, project P Smart TX ini sahabatku belum tentu akan digunakan oleh Dr. Nicholas Kokalis gitu loh. Ya, belum tentu. Ini hanya pengembangan project P ini, karena kemarin menjadi P stablecoin langsung kan nggak bisa ya. Ada aturan-aturan yang terbenturnya tentang P network tadi, sehingga harus di bursa. Karena harus mematuhi Securities Exchange Commission, juga harus mematuhi aturan-aturan tentang mata uang kripto. Karena apapun yang terjadi, P network adalah mata uang kripto, sahabatku. Jadi pengembangan Pak Kosasi tentang P Smart TX ini ya, dual internal ini kan baru membuat project. Jadi gini, Pak Kosasi berada di GitHub itu membuat sebuah project. Project ini yang ditujukan untuk mengembangkan proyeknya P network, tetapi kan harus mendapat persetujuan dari pemilik project, nah, P-Core Team gitu ya, tim TP. Tapi ini belum mendapatkan persetujuan dan memang baru dilihat gitu ya, baru dilihat. Jadi kita menginduk informasi ya tentang nilai ganda ini kan belum disampaikan oleh P-Core Team. Nicholas Kokalis belum menyampaikan. Kita ikuti saja pemilik project, pemilik project P network ini. Jadi jangan langsung kita ambil mentah-mentah sebuah informasi walaupun ada datanya. Ini kan belum resmi. Nanti kalau ini resmi disampaikan oleh P-Core Team melalui announcement ya, pengumuman bahwa P akan ada dua nilai ganda ya, nilai internal dan eksternal. Itu baru teman-teman kita percaya ya. Ini kan baru pendapat ya. Sedangkan analisa saya juga mengikuti P network ini lama, juga selalu mematahkan data-data ya yang ada di GitHub ya. Itu teman-teman ya, seperti ini back end apa ini kan ini pengembangan dan belum tentu nanti disetujui oleh core team gitu loh. Nanti dilihat perkembangannya. Tapi kalau P stablecoin sudah dilakukan pengetesan ya gitu sahabatku ya. Nah ini masih belum gitu. Jadi kita ikuti aja umuman dari P-Core Team. Nah nilai ganda kalau menurut saya sahabatku ya, kita akan melihat dulu P network. Nah tentang misi dan visi P network, apa itu P network, harus teman-teman pahami benar ya gitu ya. Oke ya, Pak Dimas selalu mengatakan untuk berpatokan pada white paper, P browser dan GitHub. Nah GitHub itu juga proyek-proyek itu belum tentu terpakai ya, masih mengembangkan proyek itu. Jadi mereka berada di repositories ya. Repositories itu adalah wadah para pengembang untuk berkolaborasi, membuat kode sumber, membuat proyek ya, memperbaiki kesalahan ya, kemudian untuk memantau perkembangan proyek. Seperti itu sahabatku ya. Tentang white paper sendiri P, di sini ada P ya, misi kami membangun platform mata uang kripto ya, tetap mata uang kripto sahabatku ya. Mata uang kripto ada dua, seperti halnya untuk stablecoin dan kripto yang layer 1, layer 2 itu ya, spekulatif itu gitu. Jadi ada stablecoin dan ada kripto yang spekulatif. Nah P network ini saat ini masih berada di bursa ya, bursa yang memang real nilai resmi tadi itu, yaitu nilai P saat ini belum menjadi stablecoin. P stablecoin masih digodok ya, masih digarap. Memang sudah melakukan pengujian, tinggal menunggu pengesahannya dari, bukan dari Nicholasnya juga, itu dari komunitas ya, termasuk dari pendanaan investor-investor itu ya, termasuk dari eseng-eseng bursa itu, kemudian regulasi hukum, masyarakat mengakuinya. Memang komunitas ini banyak sudah mengakuinya. Jadi tidak semudah itu sahabatku ya. Itu bisa saja terjadi nggak Bang? Ya bisa saja ya, bisa saja terjadi, tetapi dengan backup aset yang nyata ya. Kan itu banyak pernah saya ulas dulu, dari USD ya sampai mata uang fiat yang lainnya yang memiliki nilai yang stabil, liquid ya, memiliki aset yang liquid yang mudah untuk dijual, dibeli, kemudian tidak terlalu fluktuatif ya, memiliki nilai yang arahnya masih stabil, seperti itu ya. Bahkan nanti Bitcoin, Ethereum rencananya kan jadikan backup aset juga untuk P ya, termasuk kripto-kripto yang lainnya ya. Bukan 1:1 hanya US dollar saja, itu nanti menghabiskan kuadran triliun dolar, tapi dibantu dengan aset liquid lainnya gitu sahabatku ya. Nah jadi kembali lagi ke ini, platform mata uang kripto dan kontrak pintar yang diamankan dioperasikan oleh masyarakat umum. Isinya
ya, terdesentralisasi. Kemudian visinya membangun ekosistem peer to peer ya, antara gue dan lu yang dimaksud gitu ya, dan pengalaman daring paling inklusif di dunia. Didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi masih tetap mata uang kripto. Oke sahabat ya, global consensus value itu yang dimaksud adalah Pi stablecoin tadi yang 314.159 US dollar. Tetapi kan ini butuh proses. Ya, Pi ini untuk menjadi Pi stablecoin itu butuh proses. Ya, saya bilang tadi sahabat ya. Nah, untuk dual value ya oke, nanti kesimpulannya saya ambil, saya sampaikan menurut pendapat saya dan secara logika dan analisa yang realnya ya. Apalagi core team juga belum menyampaikan ya, tentunya menurut saya pribadi dual value ya masih awang-awang. Jadi pendapat saya masih kemungkinan kecil gitu ya, akan membingungkan, membagongkan dunia nanti gitu ya. Oke, nah jadi sahabatku, pendownload mata uang kripto penting ya untuk transaksi keuangan sehari-hari, bergantung pada pihak ketiga ya, tidak usah bergantung pada pihak ketiga. Intinya tidak melibatkan bank gitu, tidak melibatkan bank kayak gitu ya, atau kayak merchant pihak ketiga seperti itu ya. Jadi langsung peer to peer ya, antara gue dan elu gitu loh. Tidak ada pihak ketiga lagi yang mengelola uang Anda. Ini seperti itu ya, transaksi Anda itu aman antara Anda dan mereka vendor, antara Anda dan vendor lainnya. Nah seperti itu sahabatku ya. Oke, masih di mainpin.com ya, di FAQ dan dukungan. Nah, di sini apa itu Pi? Nah, Pi Network pada dasarnya adalah ekosistem blockchain daring yang dapat diakses secara global, yang memanfaatkan Pi, mata uang kripto baru, untuk dan oleh orang-orang biasa yang dapat Anda tambang di ponsel Anda secara gratis dengan mudah. Mata uang kripto adalah bentuk baru uang digital yang dikelola dan diamankan oleh suatu komunitas, bukan oleh pemerintah atau bank. Saat ini Anda dapat menambang Pi dengan memberikan berbagai kontribusi pada ekosistem, yaitu membantu mengamankan blockchain, mengembangkan jaringan terpercaya Pi, menjalankan node, dan terlibat dengan ekosistem aplikasi Pi. Sementara sebagian besar mata uang kripto seperti Bitcoin sangat sulit digunakan dan diakses oleh orang-orang biasa. Pi menempatkan kekuatan mata uang kripto di telapak tangan Anda. Jadi jelas Pi adalah mata uang kripto. Nah, makanya harus mematuhi peraturan tentang mata uang kripto. Nah, seandainya pun menjadi mata uang global dunia nantinya, nah Pi harus menjadi yang stabil, karena untuk uang tadi kripto kalau spekulatif tidak layak sebagai uang. Nah, uang kan harus stabil nilainya, makanya ada Pi stablecoin. Nah, seperti itu sahabatku. Nah, yang perlu dibahas sekarang adalah tentang dual value tadi ya. Oke ya sahabatku ya, jadi ya sudah melakukan pengujian itu ada Binance dan Kraken sahabatku ya. Nah, oke ya sahabatku, jadi seperti ini nanti seandainya dari pengembang merubah ke stablecoin ya menjadi 314.159 yang sudah dilakukan pengetesan Binance XT ya, cryptocurrency external trading ini. Nah, ini bisa saja ya, karena diakui masyarakat banyak dunia. Kemudian didukung nanti Trump ini kan sangat menyukai kripto. Nah, tentunya pemerintah Amerika tetap berperan ya, itu sahabatku. Jadi berbagai pihak banyak ya, nggak harus foundernya harus memutuskan sendiri ya. Ada dukungan dari yang seperti di bursa ya, bursa Pi saat ini itu, yaitu termasuk mendukung untuk menjadi Pi stablecoin suatu saat nanti itu. Nah seperti itu sahabatku ya. Jadi butuh perjuangan, masih butuh proses. Kalau dual value ya, pendapat saya begini. Yang pertama itu belum dicampaikan oleh core team. Jadi saya masih menurut pendapat saya sendiri itu kurang pas ya. Dual value nanti akan membingungkan dunia. Karena satu, Pi yang dihasilkan di bursa itu juga adalah hasil kontribusi nyata manusia yang melalui KYC ya. Makanya di open networkan tadi agar dikenal luas oleh investor lainnya. Karena suatu bagian dari investor itu adalah yang akan mendobrak nilai Pi ini juga sahabatku gitu. Nggak ada ujuk-ujuk Pi 314.159 US dollar tidak ada likuiditasnya, makanya butuh dana-dana itu dari manusia seluruh dunia itu ya. Terus bang enak sekali bang, paus nyerok ya jutaan Pi,
Kita yang bertahun-tahun nambang cuman dapat berapa ribu atau berapa ratus pi, ya kan teman-teman gratis, kita gratis dikasih kesempatan mengenal tentang kripto ini ya, mendapatkan pi dengan gratis, dan kita harus butuh mereka. Nah makanya pi yang ada di bursa itu pun kalau Anda masukkan ke dalam wallet non custodial browser kita, yaitu sama pi itu loh, sirkulasinya pi yang ada di blockchain Explorer yang pi itu gitu. Ya nilainya saat ini yang tadi saya sebutkan tadi, yang kita lihatkan tadi videonya, ya itu gitu sahabatku. Jadi Anda bisa menguncinya lagi ya di browser, di wallet Anda itu pi yang dari bursa Anda serok, masukkan ke wallet non custodial yang ada di browser, bisa Anda masukkan penguncian lagi, dikunci lagi ya, disimpan, dikunci ya, supaya penambangannya kecepatannya bertambah dan menghasilkan pi yang lebih saat nanti jutaan miliaran manusia bergabung. Tujuannya ke sana, dan ini tetap pi. Nggak ada nanti pi yang internal, eksternal. Nanti membagongkan gitu ya, membingungkan gitu. Jadi orang-orang nanti demo semua, dunia kan Nicholas dituntut, nggak ada namanya Nicholas sudah membuka open network ya, artinya bebas eksternal. Pencapaian pi ya itu ya, Cheng Depan pernah berkata, inilah pencapaian pi saat open network 20 Februari 2025. Ya itu di bursa saat ini. Nah untuk menjadi GCP itu ya, pi stablecoin itu kan masih proses gitu ya sahabatku ya. Yang sekarang kita ikuti saja ya, nilai pi itu dulu, karena nanti saat nanti pi stablecoin, semua nilai yang ada di bursa yang tadi saya sampaikan tadi sahabatku. Nah ini seandainya Binance, Kraken, Coinbase dan bursa utama yang melistingkan pi dengan nilai global consensus value berdasarkan kesepakatan komunitas ya, pengembang, hukum, regulasi, kemudian ada juga the Fed dan lain-lainnya, semua kan ini butuh pengakuan dunia sahabatku. Nah itu baru bisa ini berubah semua gitu loh, dengan backup aset yang nyata. Itu bukan hanya dolar saja, tapi aset lainnya yang sudah di setup di sini. Kita lihat di sini ya. Nah, yang sudah dilakukan pengujian dalam repository gitu di proyek ini ya, tes stablecoin pager ini dari Shano Test ini sudah memiliki lisensi POS yang sudah saya sampaikan dulu. Nah, tapi kalau yang Pisma TX itu kan baru Pak Kosasi membuat, karena dunia ini dilihatnya pengen buru-buru semua GCP, Pak Kosasi membuat solusi, mungkin membuat project tadi ya, the Smart TX tadi, dual value, tapi itu kan belum disetujui core team sahabatku gitu loh. Nah makanya menurut saya nilai ganda itu masih baru penyampaian Pak Dimas Nawawi, bukan Nicholas Kokalis. Kalau Nicholas Kokalis ya saya baru percaya, dan datanya kalau emang benar pengujiannya oke, ya saya juga baru percaya, kan belum gitu. Itu sahabatku, ini terobosan seperti Almama Rosa ya. Pak Kosasi ini kan selalu di Mesir sana, berkolaborasi dengan pengembang-pengembang di Mesir. Kemarin saja minta tolong mendesak core team agar mengesahkan yang ada di Mesir, yang nggak bisa ya. Pengembang itu kalau memiliki project ya, aplikasi, dan dia harus melakukan KYB, know your business. Makanya Nicholas nggak sembarangan, sangat selektif. Seperti di negara kita juga exchange, kenapa Indodax sudah terintegrasi dengan Pi Network, jaringan Pi Network, tetapi sampai sekarang kok belum melistingkan Pi? Ya karena masih belum lulus KYB, know your business gitu loh. Ya, paham ya sahabatku ya, memang tujuannya adalah sebagai uang Pi nantinya. Walaupun dari dasarnya adalah mata uang kripto. Ya, tetap aja mata uang kripto, tapi sahabatku itu butuh proses panjang ya, kesabaran. Nah, kita nilai gini loh, kita berpikiran nilai pi $100 aja sudah sangat luar biasa ya, sudah akan menjadikan rezeki banyak, apalagi global consensus value yang memang ini akan menjadi tonggak sejarah ya. Nanti pi langsung meroket dan semuanya di bursa juga akan ikut ya. Hanya percuma saja seandainya pi sudah dibuka open network ya, dunia sudah membeli pi ya, menyimpan pi, kemudian ada pilih kasih, ada kamu dari mana, dari bursa, oh nggak laku, yang dari ini yang nggak bisa seperti itu. Tetapi itu dihasilkan dari kontribusi nyata yang lewat KYC yang sudah beredar di bursa, sirkulasi semua, ada buat peer to peer ya, buat kemudian hanya kalau saat ini sebagai spekulasi trading
paus-paus itu memang biarkan dia mendukung proyek ini, mau nyerap jutaan pi, miliaran pi nggak masalah. Ya nanti kan setelah nanti pi stablecoin ini dilistingkan, disahkan ya, dari setelah melalui beberapa proses ya, misalnya Binance, Kraken sepakat sudah langsung listingkan pi dengan nilai segitu ya, ya semua akan mengikuti nilainya itu gitu loh sahabatku ya. Jadi ini pendapat saya, silakan Anda mengikuti yang Pak Dimas Nawawi ya silakan ya, biar sendat silakan. Kalau saya mengikuti yang real saja, berdasarkan data juga dan analisa logika gitu loh sahabatku ya. Oke, tetap semangat tentang pi, ekosistem pi nanti kedepannya yuk sangat luar biasa, akan mendobrak nilai pi, bisa juga menuju melenggangkan pi stablecoin nantinya. Kemudian tentang nilai ganda saya belum sependapat karena saya harus merujuk pada sumber yang terpercaya dari Pi Core Team dan data yang memang sudah terlisensi Pi Open Source gitu ya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.